apartemennya. Dijemput di apartemennya ya. Oleh Nikita Mirzani. Ya katanya kan kabur ya, bawa baju 3 koper gitu. Dan saat dijemput kan dia meronta-ronta, sampai sebelumnya juga dia sempat bikin video itu sambil menghujat ibunya. Yang harusnya kan manggilnya Nikita dan menyebut bahasa yang kasar. Menurut ibu seperti apa sih melihat ketidakharmonisan orang tua dan anak? Sekarang kalau ketidakharmonisan itu biasanya dibentuk dari awal-awal. Jadi itu dari awal mungkin kurang harmonis atau barangkali masih harmonis, kemudian dari lingkungan di sekolah, dan kemudian jelas juga pacarnya. Tapi kita tidak mempersalahkan itu salah pacar atau salah ibunya atau salah apa, tapi kita persoalkan mekanismenya. Jika seorang ibu dan anak, maka anak itu juga mudah meniru ibunya. Jadi kalau ibunya kasar, anak itu juga mudah kasar. Itu bukan otomatis, tapi memudahkan karena melihat itu sebagai suatu fakta. Tapi Bu, itu kan anak masih remaja. Emang biasa ya anak remaja itu labil emosinya tuh seperti itu gitu, meledak-ledak. Anak remaja memang paling tidak stabil, karena itu disebut kenakalan remaja. Jadi dengan tidak stabilnya ada masalah perubahan dalam tubuhnya, ada perubahan dalam tanggung jawabnya. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang membuat dia tidak stabil. Lalu kalau ada masalah, maka mudah emosi. Kita lihat pada anak remaja kan mudah emosi. Ya, Bu, tapi kalau untuk sikap Loli seperti itu kan, jadi misalkan hari ini dia bilang bahwa diri dia hamil, dia curhat gitu. Ternyata selang berapa bulan kemudian dia mengatakan bahwa nggak ada statement itu, justru lu yang mancing gua. Itu lebih masuk kategori dia stres, NPD atau seperti apa sih, Bu? Sekarang gini, kalau misalnya karena itu kita persoalkan masalah meniru dan juga meniru masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya sekarang kan juga banyak berbohong. Jadi lalu kalau ibunya juga begitu, lalu dia juga ikuti, bagaimana? Siapa salahnya di mana? Jadi ini sulit kita katakan siapa yang salah. Tapi kita bisa mengatakan dia meniru. Dan dalam peniruannya itu terjadi suatu clash antara mereka, antara ibu dan anak. Mereka tidak sependapat dan clash ini sampai pada taraf yang cukup besar. Dari segi kalau misalnya dia punya anak masih remaja, kemudian akhirnya harus diabortuskan, memang sebetulnya ibu siapa saja kan tidak mau menerima. Tapi dalam perbuatannya itu bagaimana? Siapa yang harus dipersalahkan? Lalu kita lihat juga bagaimana dengan pacarnya yang membuat dia sampai hamil. Apakah sampai seberapa jauh dia harus ikut bertanggung jawab? Nah, dalam kasus ini juga kan udah melibatkan Komnas Anak juga ya, Bu, karena anak NM ini masih di bawah umur gitu. Tapi kalau untuk dalam kasus ini sendiri, Bu, siapa sih yang patut dipersalahkan? Karena sebelumnya NM sendiri sempat bilang, lu udah gue coret dari kakak, lu bukan anak gua. Nah, ketika anak ini melakukan hal yang lebih, sekarang dia bilang, lu itu anak gue gitu. Nah, karena itu di sini terjadi hal yang kadang-kadang diakui, kadang-kadang tidak diakui. Itu coba membuat suatu kebingungan. Mungkin dari ibunya juga bingung. Ini anak saya, anak betul-betul anak, tapi melakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari anak, mungkin dia hanya refleks saja. Dia hanya ikuti spontan saja. Dia marah ke spontan, apa yang spontan. Sekarang siapa yang salah? Terus, Bu, kalau untuk Loli sendiri, Bu, sebegitu memakinya NM dan dia lebih kayak pro ke pasangannya gitu, alasannya karena dari awal dia pulang dari UK si cowoknya ini yang selalu ada buat dia katanya. Ya, jadi
di sini kalau kita lihat dari segi apa kita lihat, kalau dari segi apakah dia mendapatkan kasih sayang yang cukup, apakah mendapatkan pendidikan yang wajar, pendidikan dalam hal ini pendidikan moral. Lalu bagaimana dengan pacarnya, semua ini kita belum tahu secara detail. Jika belum tahu secara detail, maka kita tidak bisa sembarangan memberikan suatu kesimpulan, lalu akhirnya kesimpulan itu bisa-bisa salah. Tapi yang jelas bahwa perbuatan dari orang tuanya mudah ditiru oleh anak. Jika terjadi suatu sengketa, kemudian anaknya punya teman lain yang jauh lebih disenangi, maka mungkin dia lebih mengikuti permintaan pacarnya daripada permintaan ibunya. Sekarang siapa yang salah? Kalau dalam hal bahwa masih terlalu kecil, ya remaja, kemudian hamil, ya itu jelas suatu kesalahan. Tinggal kita lihat dari segi apa. Kalau kita lihat dari segi maki-makiannya, kita lihat kembali bagaimana pendidikannya, bagaimana masa sebelumnya, apakah memang sering berkelahi. Tapi kan Nikbir memberikan yang terbaik sampai misalkan naik ke luar negeri. Itu siapa menurut Ibu? Jadi di sinilah seringkali terjadi suatu pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa jika kita memberikan segala-galanya, maka itu sudah optimal. Tapi itu optimal dalam segi apa yang diberikan. Apakah optimal dalam segi moral? Kalau moral itu kan lain, itu bukan sesuatu yang diajarkan dengan benda, bukan sesuatu yang diajarkan dengan uang. Bu, tapi dari video yang viral hari ini pun si Loli ini perlu pendampingan khusus nggak sih Bu, entah dari psikologi ataupun psikiater gitu, karena kan dia ngejerit mulu, teriak-teriak, diajak komunikasi cuma bisa nangis, ngejerit lagi. Kalau kita lihat sudah sampai cukup parah dalam segi mentalnya, maka memang sebaiknya perlu ada suatu konsultasi agar ini tidak seterusnya dia akhirnya seperti orang yang ya kecewa gitu, terlalu banyak kekecewaan. Tapi yang kita bahas di sini apa? Kalau moralnya lain daripada pemberian. Kalau moral ya kita bicara moral. Ini kan masalah perkelahian itu lebih ke arah moral. Tapi dalam kasus ini kan ada beberapa case artis gitu Bu, contohnya Harumi Basin dulu sama pasangannya, akhirnya sekarang udah hidup bahagia dengan Emil Dardak. Terus udah gitu kasus almarhum Kiki Fatmala yang ribut juga sama orang tuanya. Nah tapi kali ini Loli sampai disebut di atasnya maling kundang, durhaka, gimana? Jadi ini kan segi moral ya. Moral dibentuk bagaimana pembentukan moral. Moral itu juga dibentuk dari segi pendidikan orang tua, dari segi keadaan di sekolah, segi lingkungan, semua itu ikut bertanggung jawab terhadap moral seseorang. Jika memang dia merasa atau ya dari segi moralnya tersiksa, ya mungkin saja dia melakukan hal yang sifatnya seperti berlebih juga. Kalau seperti itu, akhirnya siapa yang salah? Jadi lain daripada kalau dikatakan paling kundang. Paling kundang itu kan jelas bahwa dia salah dalam hal melawan orang tuanya, tapi bukan orang tuanya ikut membuat kesalahan, karena itu kita lihat dulu. Kita tidak bisa hanya dari segi perbuatan kita menganggap itu salah. Sama seperti misalnya orang mau membunuh kita, lalu kita melakukan suatu pemukulan, apakah kita salah? Jangan lihat dari satu, lihatlah dari keseluruhan. Tapi kalau untuk Nikmir sendiri Bu, sampai biasanya kan dia meledak-ledak punya sifat gitu Bu, tapi kali ini ketika menghadapi anaknya untuk menjemput anaknya sendiri, dia kayak tenang tapi dengan mata sembab gitu, mata sembab menangis. Apa itu cara dia untuk menahan kayak amarah dia gitu? Karena kalau menangis ya mungkin memang betul-betul sedih, punya anaknya akhirnya menentang orang tua, kan sudah suatu kesedihan tersendiri. Tapi kalau punya sifat Loli
yang sampai ngebangkang ini penyebab utamanya karena dikekang itu bisa nggak sih Bu pemicunya? Semua itu memungkinkan. Dia bisa sekedar meniru, bisa sekedar dari lingkungan di sekolah, lingkungan di luar, semua itu mungkin. Dari pacarnya juga mungkin. Kan kita banyak tidak tahu bagaimana pacarnya. Nah kalau sampai sejauh ini sih pacarnya memang sering beberapa kali tampil menyebut ketika dia putus dan ingin mengembalikan Loli ke ibunya, tapi Lolinya tetap mempertahankan nggak mau gitu. Terus si Lolinya diputusin dan dia speak up di media bahwa itu prank. Ini laki-laki ini sebenarnya brengsek juga atau seperti Ya, mungkin saja karena itu sebetulnya kita tidak begitu mudah hanya dari data-data orang. Orang itu belum tentu menganalisa dengan baik. Itu dioper jelas. Kita hanya mengikuti kesimpulan orang itu. Tapi kesimpulan sebenarnya harus kita lihat. Apa sih persisnya? Apakah betul pacarnya itu seorang yang brengsek? Nggak tahu juga kan. Atau dia sebetulnya orang cukup baik, cuma akhirnya mereka terlalu mendalam, itu juga tidak tahu. Nah kalau dari saya terakhir Bu, sebaiknya kayak NN dan Loli ini kan tadi sudah dipertemukan tapi belum ada komunikasi yang baik gitu Bu. Atau memang harus berproses dengan jauh dulu atau Lolinya yang perlu direhab atau dikarantina atau seperti apa sih Bu? Sekarang kalau dua ini kan ada ibu dan anak, kita dua-duanya kita persoalkan, bukan hanya salah satu. Kalau salah satu, hanya salah satu, ya salah satu tetap tidak mau, bagaimana? Jadi kedua-duanya. Tapi kalau sampai saat terakhir betul-betul tidak bisa menyatu, ya sebaiknya mereka pisah saja. Jadi sampai pada suatu hari di mana mereka akhirnya ingin